lain. Kemudian dilihat referensi. Ini tulisannya tentang misalnya manajemen pendidikan di Indonesia atau manajemen pendidikan pesantren misalnya ya di Jawa Tengah. Tetapi di referensi tidak ada referensi daftar pusaka yang mereferen terkait dengan pendidikan pesantren misalnya. Nggak ada. Berarti referensinya tidak nyambung dengan judul dan abstrak. Kemudian biasanya di jurnal itu menentukan 40% bersumber dari buku dan lain-lainnya, 60% bersumber dari jurnal ilmiah. Itu juga diperiksa. Dan malah biasanya jurnal tertentu ya, ada nggak nih jurnal disitasi dari jurnal kita? Dia ngirim ke jurnal manajemen, tapi sitasi referensinya tidak ada satupun dari jurnal manajemen. Nah, itu juga akan terkadang bermasalah. Ya, makanya kemudian kita memahami dulu jurnal terkait, baru kemudian kita menulis artikel. Ya. Nah ini kalau sudah isian ini, tahap selanjutnya adalah kita mengupload data pendukung ya, supplementary file. Ini kalau saya save nggak bisa ya, yang bintang-bintang begini kan harus diisi nih. Yang bintang begini harus diisi, kalau enggak dia nggak akan bisa di save ya. Nah ini dia menolak ya, nama belum lengkap dan seterusnya. Oke, jadi setelah ini nih muncul ke tahap keempat ya. Tahap keempat ini kita mengupload misalnya apa? Cara kita mengolah hasil penelitian kita seperti apa, itu upload di sini. Atau ada data pendukung lapangan, itu bisa diupload di sini. Atau turnitin yang sudah kita lakukan juga silakan diupload di sini. Sehingga nanti akan membantu si editor, tidak perlu lagi melakukan proses turnitin oleh si bagian jurnal, dia sudah punya ya. Dan kemudian nanti terakhir confirmation ini ada send. Nah, klik send itu artinya kita mengirim artikel kita ke jurnal terkait. Sudah selesai. Nah, prosesnya seperti itu, teknis ya, teknis banget, tetapi banyak sekali karena problem teknis ini autor ini melakukan kesalahan yang kemudian dia bisa menunggu antrian kembali menjadi sebulan, 2 bulan tambahannya, dan itu memakan waktu yang sangat banyak ya, dan mengganggu sekali gitu. Sehingga rencana-rencana kita tidak tercapai. Apakah jurnal kita diterima juga nggak jelas, apakah jurnal kita ditolak juga nggak jelas. Nah itu proses antrian itu kan galau ya, kalau istilah anak-anak sekarang galau menunggu kepastian dari si editor ya, dipublish atau disebutnya, dipublish atau dimatikan, dipublish atau dibuang, kita nggak tahu ya kalau tidak jelas. Nah biasanya penyebabnya itu tadi, banyak sekali faktor teknis yang tidak dipenuhi oleh si autor sehingga jurnal ini menjadi terkatung-katung ya. Mudah-mudahan dengan Bapak dan Ibu memahami ini lebih awal, nanti akan lebih membantu kita dalam pada saat men-submit artikel. Oke, jadi seperti saya jelaskan tadi ya, prosesnya adalah oke, sebentar. Nah, tadi sudah ya, kita perlu login sebagai author dengan cara meregistrasi. Tadi kita sudah langsung praktek nih ya.
Saya coba lihat yang belum saya jelaskan. Ya, ini ya, metadata tadi sudah dijelaskan juga bahwa metadata ini menjadi data pertama yang harus diisi dan menjadi standar dari si editor biasanya ya, ketika dia melakukan. Nah, posisi kita nanti seperti ini nih. Kalau sudah submit dan sudah diterima, di akun kita akan terlihat tuh satu aktif ya. Ini yang author ya, satu aktif. Dan biasanya nanti ada balasan email dari si pihak jurnal ya. Email itu dia karena otomatis yang menyatakan bahwa artikel kita sudah masuk ya dan menunggu untuk diproses ya. Nah, kalau tanda begini berarti sudah artikel sudah ada. Kita mengecek, mengontrol artikel kita ya selalu buka saja akunnya ya. Nanti dia perkembangannya akan di sini akan tertulis nih. Perkembangan sedang proses review, sudah masuk editing, sudah layout, nanti di sini ada prosesnya. Oke. Jadi untuk aktivitas submit, nah itu demikian ya ininya. Coba kita lihat di jurnal Tawazun ya, jurnal yang di MPAI. Bapak dan Ibu di Tawazun sudah pernah mendaftar? Pernah, Pak Prof. Sudah ya, oke. Kalau sudah punya akun di Tawazun, tidak perlu mendaftar lagi dan biasa juga akan ditolak ya kalau mendaftar lagi. Jadi saran saya kalau belum mendaftar, silakan nanti di Tawazun bisa mendaftar dulu. Biasa nanti kalau ada tugas-tugas juga kan suka diinikan ya dari pihak dosen untuk mengirim ke jurnal terkait. Nah, tetapi misalnya kenapa sih kita belum tentu diterima di jurnal kita sendiri? Nah, kalau buat jurnal yang sudah terakreditasi, dia tidak bisa inbreeding menerima 100% dari dalam kampus. Ya, itu ada ketentuan. Ketentuannya adalah kita hanya bisa menerima 30 sampai 40% ya jurnal dari pihak kampus. Kita tidak boleh kalau memuat 10 artikel berarti dari kampus kan hanya 4 artikel ya. Yang 6 artikel itu harus dari luar kampus dan itu menyebabkan juga kemudian ada pembatasan terhadap terhadap artikel yang bersumber dari dalam kampus. Ya, sehingga memang kita juga menyarankan sekali Bapak dan Ibu mulai menemukan jurnal yang tepat untuk Bapak dan Ibu di luar kampus ya. Bagaimana cara mencari jurnal itu? Nah, itu caranya begini. Ya. Sebelum ya udah apa referensi ya. sarung itu Bukan jurnal-jurnal yang kita inginkan ya. Biasa masuk ke yang namanya ini ya, Sinta ya. Oh, sorry, ini Sinta kemdikbud.go.id. Ya. Nah, ini. Di sini tersedia sangat banyak jurnal yang kita inginkan ya. Ini ada source ya, jurnal. Ya, kita klik jurnal. Nah, jurnal ya. Jadi sini semua tersedia 8.041 jurnal ya. Ada 1.335 penerbit. Ada 1.335 penerbit dengan 8.041 jurnal yang sudah diakui nih ya. Yang sudah diakui artinya sudah terakreditasi Sinta. Mulai dari 6 sampai 1. Nah, ini kan ada 8.000-an jurnal. Kita bisa search misalnya bidang Bapak dan Ibu kan pendidikan ya.
pendidikan misalnya. Kalau lebih rinci berarti pendidikan Islam misalnya. Kita coba temukan nih yang pendidikan Islam di jurnal. Yang kita inginkan pendidikan Islam di Sinta berapa misalnya? Sinta 4 misalnya ya. Disyaratkan sekarang Sinta 3 ya syaratnya ya. Sinta 3 misalnya ya. Kita akan temukan jurnal-jurnal bidang pendidikan yang Sinta 3. Nah, itu kan muncul ya. Perspektif ilmu pendidikan. Nah, ini tinggal Bapak dan Ibu pelajari saya satu-satu nih. Ya. Jadi ketika iseng-iseng lagi nggak ada kerjaan, nah coba tuh temukan jurnal yang menjadi nanti tempat Bapak dan Ibu mempublikasi. Nah, caranya seperti ini. Ini yang tentang pendidikan berarti ada, ya ini banyak ya, sampai 1487. Ya, dari halaman 1 sampai halaman 129 nih. Banyak sekali jurnal terkait dengan dunia pendidikan. Ini baru Sinta 3-nya. Jadi kalau disyaratkan Sinta 4, ya sudah cari Bapak Ibu yang Sinta 4. Disyaratkan Sinta 2, cari yang Sinta 2. Ya. Nah, ini semua jurnal-jurnal yang fokusnya pada dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam ya. Baik, kita kembali 1 jam terakhir ke depan kita akan coba melihat bagaimana mencari sumber-sumber ilmiah ya. Sumber-sumber rujukan ya, sumber rujukan ilmiah. Yang paling standar ya Google ya. Google itu kan sekarang menjadi sarana apapun. Nah, tetapi untuk harus diketahui Google itu sudah memilah diri ya. Khusus jurnal ilmiah ada namanya Google Scholar. Ya, Google Scholar ini yang khusus dia menampung artikel-artikel ilmiah. Tetapi sih masih bercampur nih. Terakreditasi atau tidak semuanya ada di sini ya. Kalau Google dia tidak membedakan. Nanti untuk kita tahu bahwa jurnal yang kita baca itu ada di akreditasi keberapa. Nah, setelah kita inikan judul, masuk ke Sinta yang tadi itu untuk tahu dia ada di Sinta berapa ya. Nah, kalau di Google misalnya kita masuk ke Google ya. Ke Scholar ini kan dia standar ya. Nah, munculnya seperti ini Google Cendekia. Kalau Bapak dan Ibu di sini bisa mencari artikel berbasis kepada nama profesor, nama dosen, nama peneliti yang sudah Bapak dan Ibu ketahui juga bisa masukkan di sini ya. Atau berbasis kepada tema penelitian ya. Atau berbasis kepada judul. Kalau misalnya kita sudah ketemu judul nih, kita pengen tahu judul kita masih orisinil atau judul kita sudah dipakai oleh berapa orang untuk meneliti. Nah, kita tinggal masukkan di sini. Ya, nanti judul-judul yang sama dengan